Oke, selamat pagi untuk anak-anak Miss semua kelas 9. Selamat bertemu kembali di tahun ajaran yang baru ini. Ya, perkenalkan nama Miss Veronica Tulambanua yang akan mengajari kalian mata pelajaran matematika. Nah, waktu kelas 7 dan kelas 8 dengan Miss Rona kan. Nah, untuk kelas 9 ini khusus kelas 9 kalian bersama dengan Miss Veronica. Jadi, semoga kita bisa kerjasama, kamu pun cepat paham materinya, Miss juga bisa senang kalau kamu cepat paham. Oke, kita lanjut materi kita. Nah, materi kita itu tentang bilangan berpangkat ya. Indikatornya itu supaya kamu bisa menjelaskan pengertian bilangan berpangkat, bilangan positif, negatif, dan nol. Ya, yang kedua, kamu bisa mengubah bilangan berpangkat positif menjadi bilangan berpangkat negatif ataupun sebaliknya. Nah, yang ketiga itu kamu bisa menjelaskan pengertian bilangan pecahan berpangkat. Yang keempat dan kelima kamu bisa baca sendiri. Itulah nanti tujuannya kenapa kita harus belajar bilangan berpangkat. Oke, baik, kita lanjutkan saja. Hal apa yang perlu kamu pahami dulu sebelum kita melanjutkan materi kita tentang bilangan berpangkat. Yang pertama itu kamu harus mengerti bilangan rasional. Ya, apa itu bilangan rasional? Nah, selama ini sering kita mendengar rasional, irasional, ya kan? Jangan nanti sampai ditanya orang apa itu bilangan irasional, apa itu bilangan rasional, kamu tidak paham. Nah, sebelum ke irasional, kamu juga harus paham dulu bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Rasional itu artinya bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, ini dia dalam bentuk A per B. Dengan A dan B itu adalah bilangan bulat, ya, bilangan bulat. Serta B itu tidak sama dengan 0. Kenapa hanya B yang tidak boleh sama dengan 0? Kenapa A? Ya. Kalau misalnya ini si B ini kita ganti dengan 0, A dibagi 0 itu tidak bisa didefinisikan. Dia tidak punya hasil begitu, sehingga dipersyaratkanlah dia kalau B itu tidak boleh 0. Gitu. Dia harus punya bilangan. Nah, bilangan berpangkat itu sendiri apa sih? Ya, ini sudah ada definisinya di sini. Bilangan berpangkat itu jika ada suatu bilangan A yang berbentuk bilangan rasional, ya, yang bentuk bilangan rasional, dan n bilangan bulat positif, maka perkalian berulang n faktor dari A ialah, ya, bisa kamu lihat di bawah, A dikali A kali A kali A kali A sebanyak n faktor. Berapa A-nya itu? Sebanyak itulah kamu kali. Misalkan A-nya itu ada 5, berarti 5-nya itu kamu kali, A-nya itu kamu kalikan sebanyak 5, berarti A kali A kali A kali A sampai 5 kali. Atau ditulis seperti ini, A pangkat N, ya, N-nya itu adalah 5 yang tadi, sedangkan A itu adalah basisnya atau bilangan pokoknya. Oke, langsung kita ke contoh supaya lebih paham. Nah, contoh, tentukan arti dari pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Nah, tentukan artinya, maksudnya arti dari 9 pangkat 3 itu apa. Kemudian yang ke B itu minus 15, lihat ya, BD itu ada dalam kurung dia, minus 15 dipangkatkan 4. Ya, artinya itu kalau 9 pangkat 3 artinya 9 itu dikali sebanyak 3 kali, sebanyak n faktor. Nah, n faktornya tadi yang mana? Yang pangkatnya dong, mana pangkatnya? Yang 3 tadi, sehingga 9 itu dikalikan sebanyak n faktornya. N faktornya adalah 3, berarti 9 kali 9 dikali 9. Kalau katanya menentukan arti saja dari pemangkatan, nggak usah kamu cari hasilnya, cukup artinya, maksudnya diapain gitu. Nah, yang bagian B, minus 15 pangkat 4. Nah, di sini perlu kamu perhatikan baik-baik, ada tanda kurung di situ. Ya, artinya yang minus 19 itu minus 15 itu sendiri dia, ya, kecuali tadi kalau ikut pangkat 4-nya dikurungkan begitu. Ini yang pangkat 4-nya tidak ikut, artinya itu apa? Artinya adalah berarti yang minus 15 itu kita kalikan sebanyak 4 kali, ya, hanya minus 15 karena hanya yang minus 15 di dalam kurung, berarti dia minus 15 kali minus 15 kali minus 15 kali minus 15 sebanyak 4 kali. Paham sampai di sini? Kalau kurang paham bisa nanti diputar lagi videonya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke sifat. Nah, ini yang penting ya. Untuk hari ini kita belajar 3 dulu sifat dari bilangan berpangkat. Yang pertama sifatnya itu A pangkat M dikali A pangkat N.
sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, di sini sifat yang pertama ini basisnya sama. A dan A ini disebut dengan basis ya, basis atau bilangan pokok. Itu dia. Sementara M dan N-nya itu adalah disebut pangkat. Ya, ingat, dalam sifat bilangan berpangkat itu kalau bilangan pokoknya sama baru bisa kita operasikan pangkatnya. Contoh sifat yang pertama ini ya. Ini kan basisnya sama-sama A. Kalau di sini tadi A, ini B, tidak boleh kamu buat di sini A kali B, tidak boleh. Ya, karena dia sudah beda jenis. Dia harus sama bilangan pokoknya. Jadi kalau ketemu A pangkat M dikali A pangkat N, itu artinya A-nya itu diambil aja salah satu karena mereka kembar. A, jadi pangkatnya itu kita jumlahkan. Ingat, kalau dia dikali berarti dia pangkatnya dijumlahkan. Kalau pangkatnya bisa nggak beda, Miss? Boleh. Pangkatnya boleh bisa beda, yang penting basisnya itu atau bilangan pokoknya nggak boleh berbeda, harus sama. Nah, supaya lebih jelas yang sifat nomor 1 ini, kita lihat penjelasannya melalui contoh. Check it out. Oke, ini dia ya, coba perhatikan sifat 1. Sifat 1 contohnya demikian. Jika A jika A bilangan pokok tadi, jika A bilangan rasional ya, jika A itu bilangan rasional. Apa tadi bilangan rasional? Bilangan yang bisa dibentuk dalam bentuk A per B ya. Dan Mn-nya itu apa tadi Mn-nya? Ya, pangkatnya. Bilangan bulat positif, maka A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah 1. Contoh ya, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4 ya. Ini kan basisnya sama. Berapa basisnya atau pokoknya? Ya, sama-sama 3. Nah, pangkatnya kamu jangan pusingkan, pangkatnya nggak masalah berbeda. Yang penting kamu lihat itu adalah basisnya, bilangan pokoknya harus sama. Tapi kalau di sini tadi 3, ini 5, berarti tidak bisa kamu operasikan. Berarti kamu operasikan secara manual, tidak boleh pakai sifat yang satu ini, gitu. Jadi karena ini sudah hampir sama dia contohnya dengan sifat 1, maka boleh kita pakai sifat 1 ini aturannya. Berarti kalau dia 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4, berarti bisa kita pakai ini. Perwakilannya itu adalah 3, pangkatnya menjadi jumlah pangkat ya. Pangkat 5 ditambah 4 sama dengan. Nah, operasikan dulu pangkatnya, baru kamu selesaikan. Berarti 5 tambah 4 9. Hasilnya 3 pangkat 9. Tak usah kamu cari hasilnya. Ya. Contoh yang kedua, kita buat lagi contoh yang kedua, yang pangkatnya itu katanya di sini kan pangkatnya itu boleh bulat positif, boleh bulat negatif. Nah, ada di sini bulat yang negatif. Soalnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Ingat, basisnya sama. Karena sama basisnya, berarti boleh kita pakai sifat 1 gitu. Oke, kita selesaikan. Sehingga 2 pangkat. Ingat pangkatnya itu ya. Jangan dilupakan tandanya, tanda operasinya. Kalau ada negatif ya tuliskan negatif ya. Maka 2 pangkat 3 ditambah minus 5. Positif kali negatif negatif, jangan positif ya. Sehingga dia pangkatnya itu jadi kurang 3 dikurang 5, sehingga 2 pangkat minus 2. Begitulah aturan untuk sifat yang pertama. Oke, kita kembali ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu pembagian ya. Kalau tadi perkalian, sekarang yang pembagian. Jika A pangkat M dibagi A pangkat N, tetap sama dia, basisnya harus sama, harus kalau di sini 2 ya di sini juga 2. Kalau A ya A, kalau B ya B. Kalau di sini C, di sini juga C. Kalau dia pembagian, berarti nanti hasilnya itu menjadi pangkatnya itu menjadi pengurangan, ya. Pembagian ini kata lainnya bisa kamu buat A per M per A pangkat N. Gitu. Jadi hasilnya sama dengan A pangkat M dikurang 1 ya. Ingat aja, kalau bilangan berpangkat dibagi maka pangkatnya dikurang, kalau dikali pangkatnya dijumlah. Oke, penjelasannya lebih lanjut bisa kita lihat di sini contohnya. Lihat, ada contohnya di sini. Tapi ada syaratnya, Syaratnya yang pertama itu adalah M lebih besar N ya. Harus lebih besar M daripada N supaya nanti bisa kita kurangkan dia, supaya jangan 0 hasilnya. Oke, contohnya 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 ya. Lihat aja basisnya sama, berarti boleh dipakai sifat kedua. Itu aja intinya, kalau basisnya sama bisa kamu pakai sifat 2, tapi kalau tidak sama jangan pakai ya.
Maka dengan kata lain bisa langsung kita buat aja 5 pangkat, pangkat ini jadi kurang karena dia membagi 5 pangkat 4 kurang 2, hasilnya jadi 5 pangkat 2 atau sama dengan 25. Gitu dia untuk sifat yang kedua. Kita lihat sifat yang ketiga bagaimana. Yang terakhir, sifat yang ketiga itu adalah bilangan berpangkat dipangkatkan, ya. Ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi dia. Contohnya gini dia. A pangkat M, ini kan udah berpangkat ini kan, kemudian dipangkatkan lagi, dipangkatkan mana? Dipangkatkan dengan M, 2 kali pemangkatan dia. Jadi bagaimana ini kasusnya? Nah, kalau ketemu seperti ini soal, ya maka ingat sifat ini. Kalau A pangkat M dipangkatkan N, maka itu pangkatnya itu, lihat ini pangkatnya kan ada 2, M dengan N, pangkatnya itu cukup kamu kalikan aja, seperti ini, A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat N dikali M. Bisa juga begini. Bisa nggak dibalik? Boleh. Kalau perkalian dibolak-balik nggak masalah. Beda dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan jangan dibolak-balik. Mana yang pertama itu tetap yang pertama. Kalau perkalian tidak ada masalah di situ. Oke, kita lihat penjelasannya untuk sifat yang ketiga. Ya, sifat yang ketiga, bilangan berpangkat dipangkatkan. Nih, ada contohnya 6 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, kalau seperti ini kasusnya, langsung kalikan aja dulu yang pangkatnya. Berarti basisnya tetap dulu ditulis 6 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 6 pangkat kalikan pangkatnya, 6 pangkat 6. Gitu dia. Yang contoh yang kedua kita ambil pangkatnya itu yang bulat negatif ya. Nih, 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 2. Ya, cukup kalikan pangkatnya itu. Negatif 2 dikali 2, negatif 4. Maka hasilnya 3 pangkat negatif 4. Gitu dia ya. Jadi untuk sifat-sifat bilangan berpangkat ini banyak. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup 3 sifat dulu. Ini dulu kamu pahami ya. Kalau sudah paham ini tadi, intinya di sini nak, yang ketiga sifat ini adalah ingat aja bilangan pokoknya aja. Kalau sudah bilangan pokoknya sama, berarti kamu bisa bisa diperbolehkan menggunakan ketiga sifat ini. Kalau tidak sama, jangan coba-coba pakai sifat ini ya. Cari cara lain, ya kerjakan secara manual gitu maksudnya. Oke, demikian penjelasan Miss tentang bilangan berpangkat, tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Sesudah ini nanti kamu buka tugas kelas, di situ akan Miss kirim tugasmu yang kamu kerjakan hari ini juga sehubungan dengan ketiga sifat bilangan berpangkat ini. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Silahkan kerjakan tugasmu. Jangan lupa untuk mengirimkan tugasnya ke grup Google Classroom. Bye bye, sampai ketemu.